Selamat pagi pemirsa, kalian lagi bosen di rumah, nggak tahu mau ngapain, nggak bisa kemana-mana karena pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini, tim On Our Spot akan mendatangkan sebuah wisata edukatif virtual dengan tour guide kita, yaitu dan saya, Feni Fidawijaya sebagai host kalian akan mengajak kalian ke kota Empek-Empek. Nah, langsung saja kita pergi ke kota Palembang. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut ke wisata-wisata seru lainnya, marilah kita bersama-sama yuk kita simak sekilas tentang Kota Palembang. Seperti yang kita semua sudah ketahui, Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang seluas 400,61 km kuadrat yang dihuni kurang lebih 1,8 juta penduduk pada tahun 2012. Penduduk ini merupakan penduduk atau warga pendatang dan juga penduduk asli yang kembali terbagi menjadi 12 suku. Kira-kira teman-teman semua yang ada di rumah ini bisa menebak atau mungkin tahu nggak sih apa aja suku bangsa dari Palembang ini? Nah, bagi teman-teman semua yang tahu, kalian boleh banget loh komen di bawah. Oke, jadi 12 suku itu ada yang pertama suku Komering, suku Palembang, suku Gumai, suku Semendo, suku Lintang, suku Kayu Agung, suku Lematang, suku Ogan, suku Pasemah, suku Sekayu, dan suku Rawas, dan yang terakhir yaitu suku Banyuasin. Selain itu, Palembang juga dibagi menjadi dua suku kelompok, yaitu yang pertama ada suku Wong Jero dan juga Wong Jabo. Lalu, apa sih perbedaannya? Wong Jero merupakan keturunan bangsawan. Dia keturunan bangsawan atau hartawan yang kastanya itu sedikit lebih rendah dari orang-orang istana yang dahulu pada kerajaan Palembang. Sedangkan suku Wong Jabo ini merupakan masyarakat atau rakyat biasa. Pemirsa di rumah juga perlu tahu loh, kalau ternyata suku Palembang atau Palembang ini merupakan hasil peleburan dari bangsa Arab, Tionghoa, suku Jawa, dan juga kelompok-kelompok suku lainnya yang berada di Indonesia. Nah, selanjutnya, tradisi yang sudah mengakar dalam budaya suku Palembang dan sudah biasa dijalankan selama berabad-abad ya sebagai pedagang ialah sebagian kecil dari para pedagang ini menjajakan dagangan mereka di atas permukaan air Sungai Musi loh. Nah, fun fact-nya ini, mereka mengadakannya itu di atas perahu. Keren banget gak sih pemirsa? Walaupun hal ini sudah jarang dilakukan pada masa kini. Topik selanjutnya kita akan bahas mengenai agama. Nah, mungkin bagi teman-teman semua udah tahu ya apa itu mayoritas agama dari Kota Palembang. Nah, Islam itu merupakan agama yang paling banyak dianut oleh orang-orang Palembang. Nah, selanjutnya, teman-teman semua di rumah tahu nggak sih atau mungkin pernah mendengar kalimat Sondok Piogo? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu jangan khawatir karena di sini akan dijelaskan nih. Sondok Piogo dalam bahasa Indonesia itu berarti adat dipangku, syariat dijunjung. Sondok Piogo ini merupakan semboyan yang sangat dipegang teguh oleh suku Palembang, oleh orang-orang Palembang. Nah, perlu kita ketahui juga kalau ternyata semboyan ini itu memiliki
arti atau makna yang emang dalam banget nih teman-teman. Sondok Pyogo ini atau semboyan ini itu memiliki makna bahwa meskipun pendidikan sudah tinggi, mereka tetap tidak melupakan adat atau kebiasaan dari suku Palembang. Jadi bisa kita artikan bahwa walaupun orang-orang Palembang ini sudah pergi merantau mungkin atau pergi keluar dari kota Palembang, tetapi mereka itu tetap mengingat dan tetap memegang teguh adat istiadat mereka. Keren banget kan teman-teman? Nah, selanjutnya berbicara mengenai bahasa kesehariannya. Dalam bahasa kesehariannya, suku Palembang menggunakan bahasa Palembang, di mana bahasa Palembang ini sendiri merupakan bentuk atau varian dari bahasa Melayu, sehingga biasa disebut dengan bahasa Melayu Palembang. Bahasa Melayu Palembang memiliki dialek yang selalu diakhiri setiap suku katanya dengan huruf O. Hal inilah juga yang menyebabkan bahasa Melayu Palembang ini berbeda dengan bahasa Melayu Riau maupun bahasa Melayu Malaysia. Selain itu, bahasa Melayu Palembang ini juga mempunyai dialek yang terdiri dari 2 dialek atau 2 kelompok dialek, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Nah, selanjutnya kita balik lagi berbicara ke suku bangsanya atau suku-suku yang berada di kota Palembang. Nah, salah satu suku yang paling banyak atau yang cukup dominan dalam kota Palembang adalah suku Palembang, di mana mencapai 40-50% dari penduduknya. Untuk informasi selanjutnya kita tanyakan aja nih sama teman kita. Benar nggak sih Lu? Yap, bener banget Kiona. Penduduknya yang mayoritas merupakan orang dari suku Palembang ini memiliki berbagai macam jenis kebudayaan yang tentunya sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata loh. Contoh yang pertama yaitu rumah adat yang ada di sini, Rumah Limas namanya. Tentu kalian tidak asing dong dengan bentuk rumah ini, karena rumah ini terdapat di uang 10.000 keluaran sebelum tahun 2016. Lokasinya berada di Jalan Dembang Lebar Daun, nomor 51 Palembang. Nih, bagi kalian yang masih penasaran dengan rumah ini, langsung aja bisa cus ke alamat tersebut. Oh ya teman-teman, rumah ini dibangun tidak sembarangan loh. Seluruh bangunannya saja dibuat dengan kayu unglen yang semakin hari semakin sulit untuk ditemukan, bahkan sampai sekarang ini. Selain itu, rumah ini juga memiliki seni ukiran yang dapat dilihat dari ornamen pintunya, kemudian dapat dilihat dari dindingnya, bahkan dari atap rumah limas ini sendiri. Ukiran tersebut jika dilihat memang biasa-biasa saja teman-teman. Tetapi di balik itu semua, ukiran tersebut memiliki makna atau menggambarkan nilai-nilai budaya setempat serta menunjukkan kentalnya budaya Sumatera Selatan. Oh iya, bagi kalian yang bakal berkunjung ke sini, rumah ini memberikan kenang-kenangan bagi kalian. Kalian bisa mengambil foto dengan menggunakan pakaian adat khas Sumatera, layaknya seorang bujang dan juga gadis Palembang yang berada di lantai 2 rumah limas ini. Gimana teman-teman, udah pada penasaran belum sama rumah limas ini? Next, beranjak dari rumah adat, kota Palembang ini juga memiliki yang namanya kesenian Dulumuluk. Bagi pemirsa yang belum tahu, kesenian Dulumuluk ini ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya bangsa oleh Kementerian Kebudayaan dan juga Kementerian Pariwisata Indonesia loh. Nah, kesenian Dulumuluk atau yang biasa disebut dengan teater Dulumuluk ini menceritakan tentang kisah Abdul Muluk dan juga pantun jenaka-jenakanya. Warna-warni corak busananya, polesan makeupnya, tarian daerah hingga pantun jenakanya menjadi ciri khas dari teater atau kesenian Dulumuluk ini. Oh iya, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa aja sih yang ada di dalam teater Dulumuluk ini? Nah, jadi dalam satu pementasan, teater ini terdiri dari 4 orang pengiring musik dan juga 6 orang pemain yang nantinya akan mempersembahkan sebuah tarian dan juga sebuah nyanyian yang berjudul Beremas. Tidak hanya itu, ada juga yang namanya pertunjukan kuda Dulumuluk dan juga tarian yang mencirikan ekspresi akting pemainnya. Ada yang ekspresinya sedih, ada yang senang, marah, atau bahkan patah hati. Wah, gimana nih? Kalian udah pada tertarik untuk melihat secara langsung belum kesenian Dulumuluk ini?
Oke, karena kita udah membahas rumah adat dan juga kesenian bermuluk, saatnya sekarang kita membahas tentang makanannya. Ayo, siapa yang di sini udah pada lapar? Jujur aja nih. Nah, namanya adalah pempek Palembang. Pempek Palembang, siapa di sini yang nggak tahu pempek Palembang? Aku yakin semuanya udah tahu, karena makanan ini merupakan khas Palembang yang sangat sering kita jumpai tentunya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, pempek Palembang ini terbuat dari daging ikan yang digiling halus dan juga dicampur dengan tepung kanji dan beberapa komposisi bahan lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga, biasanya pempek ini disajikan dengan kuah cuka yang memiliki beberapa rasa, yaitu rasa manis, rasa pedas, dan juga rasa asam. Nah, makanan khas Palembang ini juga memiliki beberapa jenis yang tentunya aku yakin kalian semua tidak asing dengan nama-namanya, yaitu pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek bulat, dan masih banyak lagi. Wah, gimana? Kalian udah makin lapar belum setelah denger ini? Nah, sayangnya ini sudah menjadi pembahasan terakhir kita mengenai kebudayaan di kota Palembang. Kain songket namanya. Aku yakin pasti kalian masih kayak bingung-bingung atau bahkan belum tahu apa itu kain songket. Nah, jadi kain songket ini merupakan kain tenunan brokat tradisional dari Sumatera Selatan yang keberadaannya ini sudah berada pada saat masa kerajaan Sriwijaya loh teman-teman. Wah, lama banget gak sih? Nah, kalian juga pasti penasaran tentang apa sih kegunaan dari kain songket ini. Langsung aja aku jelasin. Jadi kain songket ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat suku Palembang untuk menghadiri acara ritual-ritual seperti upacara perkawinan, kemudian upacara cukur rambut bayi. Selain itu, kain songket ini digunakan penari sebagai busana dari tarian Gending Sriwijaya loh teman-teman. Oh iya, seperti kain-kain lainnya, kain songket ini juga memiliki beberapa motif seperti motif tawur, motif tretes, dan juga motif mender. Tentunya nggak cuma itu aja dan masih banyak lagi motif-motif lainnya. Oke, flashback dikit. Seperti yang sudah dikatakan bahwa keberadaan dari kain songket ini sudah ada sejak masa kerajaan Sriwijaya. Nah, mumpung kita ngomong-ngomong tentang kerajaan Sriwijaya, gimana kalau kita langsung bahas aja? Ya nggak sih, Bert? Nah, benar banget Luisa. Nah, fun fact nih buat pemirsa. Kota Palembang ini dulunya pernah menjadi ibu kota kerajaan bahari terbesar di Asia Tenggara pada masanya loh. Apalagi kalau bukan kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, yuk langsung aja kita cek ke TKP. Nah, ini dia Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nah, taman ini dulunya dikenal dengan nama Situs Karanganyar, yang merupakan Taman Purbakala bekas kawasan pemukiman yang sering dikaitkan dengan kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi utara Sungai Musi. Nah, di taman ini, pemirsa dapat melihat jalan kanal, parit, serta kolam yang telah ada sejak masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Unik sekali bukan? Nah, di taman ini, pemirsa juga dapat melihat serta mempelajari peninggalan purbakala kerajaan Sriwijaya yang sangat menarik untuk dieksplorasi asal-usulnya tentunya. Nah, mungkin bagi pemirsa yang tertarik dan ingin mengunjungi taman ini, bisa untuk langsung saja cek lokasinya di Jalan Sakyakirti, tepatnya di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Nah, taman ini buka setiap hari loh pemirsa, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Pemirsa, ngomong-ngomong soal kerajaan Sriwijaya, taman ini membagi banyak gambaran mengenai kondisi kerajaan Sriwijaya pada masanya loh. Nah, dalam Prasasti Tlaga Batu dijelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya memiliki sistem pemerintahan monarki. Nah, selain itu, Prasasti Tlaga Batu juga memberikan informasi mengenai penataan wilayah kerajaan Sriwijaya yang sudah sangat terstruktur pada masanya. Studi prasasti serta peninggalan candi-candi juga menunjukkan keadaan sosial kerajaan Sriwijaya loh pemirsa. Pasalnya, kerajaan Sriwijaya ini dapat mengembangkan masyarakat yang maju, serta dapat menarik pesiara dan sarjana dari berbagai negara-negara di Asia untuk datang ke kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini dulunya berperan sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran agama Buddha di Asia. Dibuktikan dengan adanya lebih dari 1000 pandita Buddhis yang ada di kerajaan Sriwijaya untuk belajar dan mempraktikkan Dharma dengan baik. Selain itu pemirsa, juga ada relief model kapal Sriwijaya yang terletak di salah satu bagian Candi Borobudur. Hal ini semakin menguatkan bukti bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang maju pada masanya. Kerajaan Sriwijaya juga pernah menguasai jalur perdagangan antara India dan Tiongkok.
yang melewati Selat Malaka dan Selat Sunda pada saat itu. Nah, bagi pemirsa yang mungkin mau tahu lebih banyak lagi soal peninggalan, tetapi bukan hanya tentang peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, tetapi mulai dari peninggalan dari zaman megalit, zaman kesultanan atau kerajaan Palembang, hingga pada zaman kolonialisme, aku ngerekomendasiin banget nih satu museum yang ada di Palembang. Namanya yaitu Museum Bala Putra Dewa, di mana museum ini terletak pada Jalan Srijaya 1 nomor 28 Palembang. Nah, di museum ini bener-bener keren banget deh guys. Pokoknya ada 10 jenis koleksi, di mana koleksinya itu terdiri sekitar 3.882 item loh pemirsa. Keren banget kan? Dan dijamin pokoknya pemirsa pas kalian datang ke sana, kalian itu bakalan susah buat pulang saking menikmati peninggalan-peninggalannya. Nah, selanjutnya yang perlu dicatat nih, yang perlu diingat, bahwa Museum Bala Putra Dewa ini buka setiap harinya kecuali hari Senin, mulai dari pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu juga ini yang paling udah peninggalannya banyak, waktunya juga enak kan, dari jam 8:30 pagi sampai jam 3 sore. Jadi teman-teman kira-kira punya tuh rentetan waktu yang kira-kira panjang lah untuk kalian mengunjungi museum tersebut. Dan yang paling enaknya adalah harga tiket untuk masuk ke dalam Museum Bala Putra Dewanya untuk orang dewasa adalah 2.000, sedangkan untuk anak-anak sebesar 1.000 aja nih. Gila gak sih teman-teman, keren banget. Cuma dengan harga segitu kalian sudah bisa menikmati dan memanjakan mata kalian dengan berbagai peninggalan-peninggalan di museum tersebut. So, tunggu apa lagi nih pemirsa? Aku tebak kalian pasti udah gak sabar kan buat mengunjungi museum ini. Mending udah dulu kali ya pemirsa perjalanan sejarahnya. Capek nih, mending ngadem dulu. Gantian dong Fe ngomongnya. Ya welcome dikit dong. Aduh. Oke nih pemirsa, jadi kan tadi kita udah dijelasin panjang lebar tentang sejarahnya Palembang. Tadi udah dijelasin kan sama Edward ya kan. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang rencana futuristiknya Palembang. Bagi kalau muda yang belum tahu, di sini kota Palembang telah menjalin kerjasama sister city dengan kota Houston, Amerika Serikat, dan juga negara-negara lain yang tidak kalah keren. Nah, lalu kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa sih itu sister city? Sister city ini merupakan konsep penggandengan dua kota yang berbeda administrasi politiknya dan juga pastinya lokasinya. Nah, lalu tujuan dari sister city itu sendiri apa? Tujuannya itu adalah untuk adanya kontak budaya dan juga kontak sosial antar penduduknya, kayak gitu. Pada kasus ini, pemerintahan kota Palembang dapat menjalin kerjasama dengan pemerintahan kota Houston karena adanya kesamaan potensi di bidang sumber daya alam dan juga sport tourism. Seperti yang kita tahu, kota Palembang ini menjadi tuan rumah di Asian Games pada tahun 2018 lalu. Dia juga memiliki stadion besar seperti JST atau Jakabaring Sport City. Nah, ini membuktikan bahwa kota Palembang ini sangat-sangat berpotensi di bidang sport tourism. Nah, di sini pemerintahan kota Palembang menawarkan 5 bidang kerjasama, yaitu di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, budaya, dan juga tata kota. Diharapkannya dengan kerjasama ini akan terjadi peningkatan sumber daya manusia, sekaligus dengan kerjasama ini Indonesia bisa menarik lebih banyak investor dari luar negeri, seperti itu, khususnya di Palembang sih sebenarnya. Realisasinya di bidang pendidikan, kota Palembang berinisiatif untuk membangun sebuah perpustakaan digital berbasis ruang publik seperti yang ada di kota Houston. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca dari masyarakat sekaligus untuk mempermudah akses informasi. Untuk bidang kesehatan, pemerintahan kota Palembang juga tertarik untuk mengembangkan penanganan dan juga pengobatan penyakit jantung dan juga kanker, yang merupakan spesialisasi dari kota Houston. Sementara itu, mereka juga ingin meningkatkan tenaga kerja medis serta kualitas dokternya. Jadi mungkin nanti akan ada transfer tenaga kerja, seperti itu. Di bidang budaya kuliner dan juga UMKM, kota Palembang ingin menawarkan kuliner khasnya yaitu empek-empek,
ke kota Houston. Gimana caranya? Pastinya dengan menggandeng atau bekerja sama dengan UMKM setempat atau staff-staff setempat. Lalu di sini ada Kenny Songket. Kenny Songket di sini menjadi bintang di bidang UMKM dan juga budaya. Dimana pada Indonesian Fashion Show di kota Houston, Kenny Songket ini mendapat banyak sekali antusiasme dari warga setempat. Jadi di sini kita berharapnya adalah Kenny Songket ini bisa mendatangkan banyak investor ke Indonesia. Nah guys, dengan video ini kami berharap bisa melegakan keinginan kalian untuk berlibur, atau mungkin kita malah memberikan kalian referensi untuk rencana liburan kalian di masa yang akan datang. Pokoknya guys, tetap stay healthy, tetap pokoknya ikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya disuruh stay at home dulu. Dan di sini saya sebagai host dan juga teman-teman kalian tadi yang tadi sebagai tour guide kalian akan pamit terlebih dahulu. Nah, bagi kalian semua yang sudah mengikuti video ini sampai akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya. Stay safe, stay healthy. God bless you all.